Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Peta konsep yang akan kita pelajari kali ini meliputi proses berdirinya Daulah Ayyubiyah, keruntuhan Daulah Abbasiyah, berdirinya Daulah Fatimiyah, dan proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Saat kita mempelajari materi ini, ada nilai-nilai karakter yang harus kita kembangkan, yaitu takwa, gigih, cinta tanah air, semangat, peduli, dan kreatif. Diharapkan setelah kita mempelajari materi ini tentang sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah, ada nilai karakter yang bisa kita kembangkan, takwa, gigih, cinta tanah air, semangat, peduli, dan kreatif. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakang Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Sebelum kita melanjutkan materi kita tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah, kita akan membahas tentang keruntuhan Daulah Abbasiyah. Dan kita ketahui bahwa Daulah Ayyubiyah berdiri setelah Daulah Abbasiyah mengalami keruntuhan. Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam mulai menampakkan kemunduran pada periode kedua kekhalifahannya. Kelemahan bidang politik dan pemerintah menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Hal ini disebabkan periode kedua pemerintah Daulah Abbasiyah tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah, antara lain, yang pertama, Daulah Idrisiyah di Maroko, kedua, Daulah Aqlabiyah di Tunisia, yang ketiga, Daulah Tuluniyah, yang keempat, Daulah Iqsidiyah, kelima, Daulah Hamdaniyah, dan yang keenam, Daulah Tahiriyah. Berdirinya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah adalah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra. Didirikan oleh Said bin Husain yang merupakan keturunan Syiah Islamiyah. Gerakan pendirian Daulah Fatimiyah tidak lepas dari peran serta seorang pengikut Syiah bernama Abu Abdillah As-Sayyi. Setelah kaum Alawiyin mampu menaklukkan Daulah Aqlabiyah di Tunisia, berdirilah Daulah Fatimiyah dengan Khalifah pertama
Ubaidillah Al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahannya kota Khairawan, Tunisia. Pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi, Panglima Tentara Daulah Fatimiyah bernama Jauhar As-Sikli mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Iqsidiyah. Setelah menguasai Mesir, Panglima Jauhar Al-Sikli membangun sebuah kota megah bernama Al-Qahirah atau sekarang yang kita kenal dengan nama Kairo. Sejak saat itulah Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Mesir, Kairo. Secara keseluruhan, Daulah Fatimiyah berkuasa selama 262 tahun dengan Khalifah pertama Ubaidillah Al-Mahdi dan Khalifah terakhir Al-Adin Billah. Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaan pada saat Khalifah kelima yaitu Abu Mansur Nizar Al-Aziz. Di bawah kekuasaan Mesir hidup dalam kedamaian. Dan pada masa Khalifah Al-Mu'iz Lidinillah, Masjid Al-Azhar yang kemudian hari menjadi Universitas Al-Azhar dibangun. Kita lanjutkan materi kita tentang proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh Khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adin Billah mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir, dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Seorang panglima bernama Asaduddin Shirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh Gubernur Syria Nuruddin Zanki untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Kairo atau Mesir. Rupanya proses ini tidak berjalan mulus. Seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah bernama Sawar telah melakukan persekongkolan dengan tentara salib. Akhirnya, Panglima Asaduddin Shirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Sawar. Kemudian, kedudukan Sawar digantikan oleh Asaduddin Shirkuh yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Shirkuh. Saat Khalifah Al-Adin Billah sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat, di mana Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir. Apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki faham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dan materi kita pada pertemuan ini sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.